Shalom, kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa untuk hari ini. Sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, judul untuk renungan firman Tuhan hari ini adalah Jalani Hidup dengan Berani. Kekasih Tuhan, dalam menjalani hidup, tidak banyak orang yang menjalaninya dengan berani. Banyak orang yang takut. Ada yang takut tentang masa depan, yang takut ketika menghadapi persoalan atau tantangan dalam kehidupannya. Ilustrasi yang jelas adalah seperti seorang anak kecil ya, ketika dia disuruh untuk pergi ke suatu tempat di mana dia harus berjalan. Tentunya anak kecil ini akan takut bila dia berjalan sendiri. Tetapi kalau seorang ayah berkata kepada anak itu, "Tenang nak, ayah akan lihat kamu dari jauh." Saya yakin akan berbeda langkah dari anak ini dibanding dia harus berjalan sendiri sebelumnya. Dia akan lebih berani berjalan kali ini karena pesan dari ayahnya bahwa ayahnya melihat dia dari jauh. Kekasih Tuhan, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita menjalani hidup ini dengan ketakutan. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi takut, tidak berani untuk melangkah, karena kita manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi di depan kita. Banyak hal di depan kita yang di luar kendali kita, sehingga kita akan jalani dengan takut, khawatir, ataupun ragu-ragu. Jika kita baca dari Mazmur pasal yang ke-27, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, setidaknya ada hal-hal penting yang kita pelajari dari ayat-ayat ini. Bagaimana kita bisa jalani hidup ini dengan berani. Firman Tuhan berkata, dari Daud, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, maka mereka sendirilah yang tergelintir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Kekasih Tuhan, yang pertama, yang penting sekali bagi kita, bagaimana kita jalani hidup ini dengan berani adalah fokus hidup kita bukan kepada persoalan yang kita hadapi, tetapi kepada Tuhan yang menyertai kita. Di ayat yang pertama dikatakan, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar?" Daud ingin fokus hidupnya bukan kepada persoalan yang dihadapinya,
Karena ayat yang kedua berkata, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawan dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Kekasih Tuhan, Daud ingin mengajar kita lewat firman Tuhan ini bahwa fokus hidup kita bukan kepada musuh-musuh kita, kepada masalah-masalah yang datang, yang membahayakan, yang menyerang kita, masalah-masalah yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi fokusnya adalah kepada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga pertanyaan tentang kepada siapa aku harus takut dan kepada siapa aku harus gemetar, pertanyaan ini menunjukkan keyakinan penuh bahwa Tuhan yang ada menyertai kita itu tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Sebab itu jika Tuhan yang tidak ada yang mampu mengalahkannya itu ada bersama dengan kita, bagaimana mungkin kita menjadi takut? Bagaimana mungkin kita menjadi gemetar? Sehingga bagaimana kita menjalani hidup ini dengan berani? Fokus hidup kita adalah Tuhan, bukan masalah kita. Seringkali iblis membuat kita terfokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita begitu terfokus kepada persoalan dan masalah sehingga membuat kita menjadi takut, tidak percaya diri menjalani hidup ini. Karena keyakinan kita terhadap Tuhan tidak dapat kita temukan di dalam masalah itu. Ya, keyakinan kita kepada Tuhan akan muncul jika fokus hidup kita fokuskan kepada hebatnya Tuhan yang ada bersama dengan kita. Sehingga kita akan hadapi semua masalah-masalah dalam hidup ini dengan berani. Kemudian yang berikutnya, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kekasih Tuhan, ayat yang ketiga ini menjelaskan tentang pengalaman hidup dari Daud. Daud sudah membuktikan dalam kehidupannya, ketika tentara mengepungnya, ya, ketika peperangan datang dalam hidupnya, Daud membuktikan bahwa Tuhanlah yang sanggup membelanya, Tuhan yang sanggup melepaskannya. Sebab itu dia berkata, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kekasih Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita menjadi takut menjalani hidup ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu bagaimana kondisi keuangan kita, bagaimana kondisi kita secara fisik, bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan cucu-cucu kita, bagaimana dengan pelayanan kita, bagaimana dengan rumah tangga kita. Apa yang akan terjadi, kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita tahu adalah bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu ada bersama kita. Itu jaminan yang cukup bagi kita untuk hadapi semuanya dengan berani. Tetap mempercayai Tuhan dalam segala kondisi. Kita bukan hanya yakin terhadap Tuhan saat semuanya baik-baik saja, tapi dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam kehidupan kita pun, justru di sanalah kepercayaan kita diuji. Mari hadapi hidup ini dengan berani, karena Tuhan yang menyertai kita lebih hebat dari segala persoalan dan masalah yang menimpa hidup kita. Ayat yang ke-10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kasih dan setianya tidak terbatas. Kekuatannya tidak terbatas. Kedahsyatannya begitu luar biasa. Dan dialah Tuhan yang beserta dengan kita. Sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hadapi semuanya dengan berani. Percayalah, Tuhan kita sanggup menolong kita. Bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami persoalan dalam berbagai hal, mari tetap percaya, fokuskan hidup ini kepada Tuhan yang besar. Biarlah jangan sampai masalah-masalah itu menguasai hati dan pikiran kita, tapi biarlah Tuhan yang hebat itu yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita hadapi segala sesuatu, jalani hidup ini dengan berani. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan singkat ini semakin membuat kami hidup bersandar, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, apapun yang terjadi. Hamba kembali berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit hari-hari ini. Mungkin kekasih Tuhan yang mengalami sakit diabetes, sakit jantung, sakit tekanan darah tinggi atau sakit tekanan darah rendah, yang mengalami sakit liver, yang mengalami sakit paru-paru, yang mengalami sakit lambung, yang mengalami sakit kanker, yang mengalami sakit saraf terjepit, yang mengalami sakit pada tulang, yang mengalami sakit kepala. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dengan menantu, atau hubungan dengan keluarga yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi. Tuhan tolong pekerjaan kekasih Tuhan. Tuhan tolong usaha. Dalam mencari pekerjaan pun Tuhan Engkau tolong. Tuhan berikan pemulihan kondisi ekonomi setiap kekasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan berkati buat kandungan mereka untuk mendapatkan keturunan yang baik. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan berkati, berikan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang sedang mengalami ikatan kuasa-kuasa gelap, ikatan-ikatan dosa, kiranya Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan, bebaskan, berikan kemenangan dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang rindu untuk mendukung channel ini, silakan bisa subscribe, bisa like atau share, bagikan video ini kepada kekasih Tuhan yang lain agar video ini juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.